Oke, kita mulai aja langsung. Gua mau tanya, lu masih berani jualan mimpi sukses via sarjana? Pas lihat data BPS, lulusan SMK yang katanya paling siap kerja malah jadi juara pengangguran di Indonesia, TPT-nya 1%. Kalau yang praktis aja gagal total. Gimana lu mau yakinin jutaan orang buat buang 4 tahun dan ratusan juta lagi di kampus? Itu bukan investasi, itu jebakan. Justru data lu itu yang jadi bukti kenapa kuliah itu penting. Gagalnya lulusan SMK itu nunjukin kalau skill teknis doang tuh cetek, nggak cukup. Dunia kerja butuh orang yang bisa mikir, kritis, adaptif, dan punya fondasi konsep yang kuat. Itu yang diajarin di universitas, bukan cuma cara jadi montir atau admin. Ini bukan soal siap kerja sekarang, tapi siap relevan sampai 50 tahun ke depan. Dan jangan lari dari fakta duit. BPS juga nunjukin, rata-rata gaji lulusan universitas itu 6 juta sebulan. Lulusan SME, SMK cuma 3 jutaan. Selisih 52% tiap bulan. Itu bukan opini, itu angka. Investasi yang lu bilang jebakan itu ngasih imbal hasil finansial yang jelas. Lagian, lu mau dioperasi sama dokter yang belajar dari YouTube atau tinggal di gedung yang arsiteknya lulusan kursus online 3 bulan? Enggak kan? Profesi krusial kayak dokter, insinyur, arsitek, akuntan, pengacara itu secara hukum wajib punya gelar profesi terakreditasi. Ini soal standar dan keselamatan publik. Dunia tanpa standar itu kacau, bro. Halah, lu ngomongin dokter sama arsitek, itu kan benteng elitis lu doang. Cuma secuil profesi. Gimana nasib jutaan orang di ekonomi digital? AI specialist, UI, UX designer, digital marketer. Mereka nggak butuh stempel birokrasi. Mereka butuh portofolio. Lihat tuh, Susi Pujiastuti, Bob Sadino, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Mereka bangun kerajaan bisnis tanpa gelar sarjana. Bukti nyata kalau nyali. Dan eksekusi ngalahin kertas ijazah yang lamban. Dan investasi yang lu banggain itu harganya mencekik. UKT naik gila-gilaan sampai mahasiswa harus ngutang pinjol. Ini bukan bangun masa depan, ini jual masa depan buat lunasin utang pendidikan yang gak jelas ujungnya. Selisih gaji 52% itu bukan cuma buat bulan pertama kerja bego. Itu fondasi buat negosiasi gaji, buat bonus tahunan, buat promosi jabatan. Dalam 30 tahun karir, total selisihnya bisa miliaran. Itu tiket keluar dari kemiskinan. Ya emang ada biaya di depan, tapi itu premi buat keamanan finansial seumur hidup. Keamanan finansial pala lu. Bilang tuh ke mahasiswa Unsud yang UKT-nya naik dari 2,5 juta jadi 12,5 juta per semester. Laporan DPR RI aja nyatet tekanan finansial ini bikin mahasiswa stres berat sampai ada yang bunuh diri. Lu nggak ngitung opportunity cost. 4 tahun mereka bisa kerja, bangun portofolio, dan dapat duit. Ini malah numpuk utang. Oke, kita bedah lagi data pengangguran lu. TPT terendah itu lulusan SD cuma 32%. Apa itu artinya kita semua harus berhenti sekolah pas SD? Ya enggak lah. Mereka nerima kerja apa aja di sektor informal, upah rendah tanpa jaminan. Lulusan sarjana mungkin lebih pemilih. Tapi gelar mereka itu paspor ke sektor formal yang ngasih jaminan sosial, asuransi, dana pensiun. Itu baru namanya resiliensi sejati. Resiliensi atau delusi? Lihat nih, data BPS lagi. Lihat, pengangguran sarjana 6,23% itu lebih tinggi dari lulusan SMP. Orang ngabisin ratusan juta cuma buat punya risiko nganggur lebih gede dari anak umur 15 tahun. Ini bukan anomali, ini bukti. Kesenjangan keterampilan yang memalukan. Kampus lu janjiin kerja, tapi industri butuh skill yang gak lu ajarin. Itu karena sarjana punya standar. Mereka nggak mau kerja serabutan. Dan buat perusahaan, ijazah itu filter kualitas paling efisien. Dari ribuan pelamar, gelar sarjana itu sinyal pertama kalau orang ini punya komitmen
daya tahan, dan bisa mikir terstruktur. Itu filter pertama sebelum HRD mau lihat portofolio GitHub atau Behance lu yang katanya keren itu. Sinyal usang. Di dunia tech, sinyal paling kuat itu portofolio, kontribusi di proyek open source, dan sertifikat profesional dari Coursera atau Google. Itu bukti nyata, bukan selembar kertas dari 4 tahun lalu. Manajer lebih percaya apa yang bisa lu lakukan hari ini, bukan apa yang lu pelajari dulu. Dan pekerjaan paling stabil PNS, BUMN, multinasional yang ngasih kompensasi terbaik, semuanya minta ijazah sarjana. Itu benteng karir di ekonomi yang gak pasti. Belajar otodidak mungkin ngasih lu kerjaan pertama, tapi pendidikan formal ngasih lu karir. Karir seumur hidup itu mitos abad ke-20. Selamat datang di gig economy. Freelancer jagoan bisa dapat duit lebih banyak dari manajer kantoran dengan kebebasan penuh. Di dunia sekarang, skill itu mata uangnya, bukan gelar. Dan skill itu cepat basi. Laporan World Economic Forum Future of Jobs 2023 bilang 44% skill inti pekerja bakal usang dalam 5 tahun. Makanya, yang penting bukan skill teknis, tapi fondasinya. Nah, lu ngakuin sendiri kan? Kurikulum kampus, lu butuh bertahun-tahun buat diubah, sementara AI melahirkan bidang kerja baru dalam hitungan bulan. Laporan yang sama juga teriak-teriak soal kesenjangan keterampilan dan kurikulum gak nyambung antara kampus dan industri. Kampus lu itu museum. Lu baca laporannya sepotong-sepotong. Laporan WEF yang sama justru jadi senjata pamungkas gua. Lihat nih, skill paling dicari buat 2027. 2 teratas. Berpikir analitis dan berpikir kreatif. Skill fundamental itu biasa di mana? Bukan dari nonton tutorial 10 menit, tapi dari dipaksa nulis skripsi, debat di kelas, dan mempertahankan argumen di depan dosen killer. Kampus itu membangun sistem operasi otak, bukan cuma nginstal satu aplikasi. Sistem operasi usang. Lihat lagi daftarnya. Skill yang paling cepat tumbuh itu literasi teknologi dan prioritas pelatihan perusahaan global itu AI dan big data. Jawab jujur, calon AI engineer mending belajar dari dosen yang risetnya 5 tahun lalu atau langsung dari kursus IBM AI Engineering Professional Certificate di Coursera yang materinya diupdate tiap kuartal sama pencipta teknologinya. Jawabannya jelas. Lu terobsesi sama hard skills yang besok juga bisa diotomatisasi. Riset dari Harvard, Carnegie, dan Stanford itu jelas. 85% kesuksesan karir itu ditentukan soft skills. Komunikasi, kolaborasi, negosiasi. Itu ditempa lewat interaksi manusia nyata di organisasi mahasiswa, bukan di forum online sama avatar. Soft skills era sekarang itu ya, kolaborasi remote lintas zona waktu, disiplin kerja tanpa diawasin. Justru itu yang dipelajari pas belajar mandiri online, bukan di kampus yang kayak Menara Gading. Lagian, ngapain dengerin dosen yang cuma bisa ngajar satu kelas? Dengan AI, gue bisa dapat tutor pribadi kelas dunia. Coursera sekarang punya AI coach pakai Google Gemini. Bisa ngasih feedback instan, bikin kuis adaptif, jawab pertanyaan gue 24, 7 tanpa ngejudge. Personalisasi, skalabilitas, aksesibilitas. Kampus lu nggak akan bisa nandingin itu. AI coach lu nggak bisa lihat mata mahasiswa yang bingung, nggak bisa ngerasain frustrasinya, nggak bisa ngasih semangat. Riset nunjukin pembelajaran online seringkali kurang efektif dibanding tatap muka. Mahasiswa kena kendala teknis, isolasi sosial, susah fokus. Algoritma cuma bisa transfer informasi, tapi cuma manusia yang bisa transfer inspirasi. Sementara lu nunggu dosen dapat dana riset buat topik baru, gua udah kelar Professional Certificate Generative AI for Software Development dalam sebulan di Coursera. Belajar langsung dari IBM, Google, Deep Learning, AI. Ini jalur tol dari belajar ke praktek. Memotong semua birokrasi dan biaya basi dari sistem lu. Lu nyamain toko kelontong sama pabrik inovasi. Lu jualan sertifikat, gua bicara soal penemuan.
Universitas itu tempat riset terobosan lahir, tempat startup raksasa dunia dimulai dari kamar asrama. Jaringan alumni itu aset seumur hidup. Coursera itu cuma jual kursus. Universitas itu membangun peradaban. Peradaban yang eksklusif. Sistem lu cuma buat yang mampu dan tinggal di kota besar. Sistem gua, pembelajaran online, mendemokratisasi pendidikan. Orang di pelosok atau ibu rumah tangga bisa akses materi dari Harvard cuma modal internet. Sistem lu elitis. Sistem gua inklusif. Inklusif? Ngomong gampang. Kesenjangan digital di Indonesia itu nyata. Internet lemot dan mahal. Maksa semua online itu justru bikin penghalang baru buat yang paling butuh. Belum lagi soal integritas. Sistem gua punya ujian yang diawasin ketat. Sistem lu gampang banget buat nyontek pakai AI. Intinya gini, dunia butuh cepat. Sistem lu lamban. Industri butuh relevan. Kurikulum lu kuno. Anak muda butuh harapan. Model lu nawarin utang. Masa depan itu milik mereka yang bisa belajar, lupa dan belajar lagi dengan paling cepat. Bukan yang megang ijazah paling mahal. Dan intinya gini, di tengah badai AI dan hoax, kita butuh jangkar. Jangkar itu pendidikan formal. Ini bukan soal hafal fakta, tapi soal belajar membedakan mana fakta, mana fiksi. Bukan soal kuasai satu skill, tapi bangun fondasi berpikir analitis dan kreatif biar kita bisa kendalikan AI, bukan dikendalikan AI. Ijazah itu simbol daya tahan, disiplin, dan tanggung jawab. Di dunia yang serba cepat, kampus ngajarin kebajikan paling langka, kemampuan buat berhenti, mikir dalam, dan bertindak bijak. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan super kita.